Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 157. Pria dengan kumis melengkung itu terperangah. Kemungkinan besar, dia tidak akan pernah menduga bahwa seorang pemuda akan berani berbicara dengannya sedemikian rupa. Namun, dia pada dasarnya gagah berani, dan dia tentu saja tidak akan mengejar masalah ini dengan seseorang yang begitu muda. Dia tertawa datar, yakinlah. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak sehelai rambut pun di kepalamu. Dari saat dia tiba, pria berkumis itu secara tidak sadar berasumsi bahwa Su Yi adalah tuan muda dari beberapa klan terkemuka. Siapa lagi yang akan bepergian dengan gadis pelayan yang begitu menawan dan cantik? Lebih tidak masuk akal lagi, terlihat jelas bahwa tuan muda ini sudah lama terbiasa mengumbar. Dia benar-benar membawa kursi rotan kemanapun dia pergi. Changguoke, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, namun kamu tanpa malu-malu menjanjikan perlindunganmu kepada orang lain. Suara lembut bergema di tengah hujan. Segera, sosok ramping melayang ke tampilan. Dia mengenakan gaun biru panjang dan membawa payung kertas minyak. Raut wajahnya terbentuk dengan baik dan indah, dan saat dia berjalan melewati hujan lebat, dia tampak sangat nyaman. Pendekar pedang bercambang keriting bangkit, lalu memblokir pintu masuk ke gua dengan semburan tawa yang hangat. Kamu pikir aku tidak bisa melindungi diriku sendiri? Hua Lianxiu, membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Bagaimana jika Anda menambahkan saya ke dalam campuran? Kata suara serak. Segera, sosok gelap lainnya muncul di tengah hujan yang jauh dan berdiri di samping wanita berbaju biru. Pendatang baru ini pendek dan kurus, dengan rambut jarang dan fitur tua. Di atas semua itu, dia adalah seorang bungkuk, membuatnya sangat menarik perhatian. Meskipun ukurannya kecil, dia membawa sepasang kapak hitam, masing-masing setengah tingginya. Saat dia berdiri di sana, ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpedulian dan ejekan yang dingin. Pria berkumis itu menyipitkan matanya, lalu tertawa. Jika aku berusaha sekuat tenaga, gabungan kalian berdua tidak akan cukup untuk menghentikanku. Si bungkuk mendengus dingin. Saat Cha Jin melihat ini, hatinya tegang. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi pendatang baru ini, tapi dia bisa mencium bahaya di udara. Dia hanya bisa melirik Su Yi, hanya untuk menyadari bahwa dia masih duduk di kursi anyamannya. Siku kirinya berada di sandaran tangan, menopang rahangnya, sementara tangan kanannya memegang sebotol anggur. Dia duduk di sana dengan santai, menatap api dengan linglung, seolah-olah dia sedang melamun. Tatapannya yang jauh memantulkan cahaya api, berkelap-kelip dengan api. Singkatnya, dia tampak sama sekali tidak tertarik dengan apa yang terjadi di dalam, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk mengalihkan perhatiannya dengan mengawasinya. Tapi justru sikap yang sangat malas dan sombong inilah yang membuat semua kegugupan Cha Jin memudar. Dia langsung merasa diyakinkan, orang ini membunuh seorang Grandmaster seperti Nan Wenxiang dengan mudah seolah-olah dia sedang menyembelih ayam. Bahkan harta pedang jimat itu tidak bisa menyakitinya. Jika dia benar-benar menghadapi bahaya. Tidak, orang lain dalam bahaya saat mereka bertemu dengannya. Begitu dia menyadari hal ini, tubuh tegang Cha Jin mengendur. Dia menatap ke kejauhan seolah-olah semua ini normal, dia berencana untuk duduk dan menonton pertunjukan juga. Kamu ayam tua, jangan keras kepala menolak untuk mengakui kebenaran, kata suara yang dingin dan cerah. 9 pedang pemukul setan, Changguoke terkenal di seluruh 6 prefektur provinsi kekaisaran, dan keahliannya sesuai dengan reputasinya. Jika dia benar-benar habis-habisan, kita harus menganggapnya serius. Namun sosok lain muncul dalam hujan. Dia mengenakan jubah ilmiah Konfusianisme dan ikat pinggang, dan dia membawa penggaris hitam. Saat dia berjalan, sepertinya kakinya bahkan tidak menyentuh tanah, dan hujan deras tidak bisa membasahi lengan bajunya. Dia tampak ramah tamah dan elegan. Ketika dia melihat kedatangan ketiga ini, ekspresi pendekar pedang berkumis itu seketika menjadi sangat serius. Setiap inci dari dirinya memancarkan aura yang keras dan mengesankan saat dia berkata dengan dingin, "Tuanmu pasti sangat memikirkanku. Dia bahkan mengirim anjing kotor sepertimu untuk mengejarku." Pria ilmiah itu tersenyum. Saudara Chang, jika Anda setuju untuk tidak melangkah ke ibu kota provinsi selama sebulan, saya akan mengantarkan Anda pergi dengan sepoci anggur berkualitas sebagai hadiah perpisahan. Hentikan omong kosong itu. Bahkan jika saya setuju, Anda tidak akan mempercayai saya. Tidak mungkin kamu membiarkanku pergi dengan mudah, kata pria berkumis itu dengan dingin. Pria berjubah ilmiah bertepuk tangan penuh penghargaan. Prediksi Anda tepat sasaran, Brother Chang. Tapi Anda salah, jika Anda melumpuhkan salah satu kaki Anda, saya bersumpah kepada surga bahwa saya akan membiarkan Anda pergi dari sini hidup-hidup. Boom! Ledakan. Begitu dia mengatakan ini, kilat menyambar di atas kepala. Semua orang terdiam, ekspresi mereka aneh. Cha Jin hampir tertawa terbahak-bahak.
Bukankah ini berarti surga pun tidak mempercayai sumpah orang ini? Pria yang tampak terpelajar itu sekarang terlihat agak canggung. Dia mengusap hidungnya. Musim hujan sulit bagi mereka yang mencoba bersumpah. Wanita cantik dengan payung kertas minyak berkicau, "Tuan Yin, kami semua sudah ada di sini. Mengapa tidak menyerang saja sekarang dan mengantar Chang Guoke ke dunia berikutnya?" Pria terpelajar itu menghela nafas, yang terbaik adalah bertarung secara strategis dan menyerang jantung lawan terlebih dahulu. Jika dia benar-benar yakin kami akan melepaskannya, itu berarti dia menyerah pada rasa takut, yang pada gilirannya berarti dia tidak akan bertarung dengan semua yang dia miliki. Kalau begitu, berurusan dengannya akan semudah menyerahkan tanganku, dan kita tidak perlu khawatir akan menimbulkan kerugian. Saya hanya terkejut bahwa bahkan petir pun tidak kooperatif. Dia terdengar agak sedih. Wanita cantik itu tertegun. Jadi bagaimana jika surga tidak mau bekerja sama? Bahkan tanpa bantuan mereka, selama kita bekerja sama, kita tidak akan mengalami kerugian yang layak disebutkan. Penatua bungkuk itu menggelengkan kepalanya ke atas dan ke bawah dan menyeringai. Kamu benar sekali. Setelah hening sejenak, pendekar pedang berkumis itu menunjuk ke dalam gua ke arah Suyi dan Cajin, lalu menatap tajam ke arah pria yang tampak terpelajar itu. Biarkan mereka pergi, dan aku akan bermain denganmu. Aku bersumpah aku tidak akan lari lagi. Oh, Anda bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri, namun Anda masih sangat berbelas kasih. Anda benar-benar membuat saya melihat Anda dalam cahaya baru, kata wanita berbaju biru, senyumnya mengejek dan gembira. Pria berjubah Konfusian menghela nafas. Apa artinya bencana turun dari langit? Ini adalah contoh sempurna. Jika Anda benar-benar ingin mencari kesalahan, Andalah yang menyeret mereka ke sini. Jika mereka mati, Anda hanya akan menyalahkan diri sendiri. Tinggalkan gadis kecil itu untuk saat ini, saya lebih suka dia, kata tetua bungkuk itu, menatap dan menunjuk ke arah Cajin. Matanya menyipit menjadi celah, tatapannya terbakar dengan keinginan. Cajin awalnya berencana untuk hanya duduk dan menonton pertunjukan, tetapi ketika dia mendengar ini, dia merasa jijik. Berapa umurnya? Kenapa dia masih begitu bernafsu? Itu benar-benar membuat orang ingin mengulitinya hidup-hidup, mencabut uratnya, dan menyebarkan abunya ke angin. Pendekar pedang berkumis itu menoleh, tampak malu. Aku telah melakukan kesalahan pada kalian berdua. Jika dan ketika pertempuran dimulai, saya akan bertarung dengan semua yang saya miliki untuk membuat jalan bagi Anda untuk melarikan diri. Cajin tertegun. Orang ini sebenarnya cukup terbuka dan jujur. Tapi Suyi tetap duduk. Ketika dia mendengar itu, dia berkata tanpa berkedip, jika kamu benar-benar memiliki hati nurani yang bersalah, cepatlah dan bunuh dirimu. Itu akan mengakhiri semua masalah ini. Adapun kita, tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang keselamatan kami. Ketika Chang Guoke mendengar ini, dia sempat tercengang. Lalu, pipinya bersemu merah. Tidak jauh dari sana, pria terpelajar dan teman-temannya tidak bisa menahan tawa mencemooh. Wanita cantik berbaju biru itu tertawa, kata-kata pria kecil ini adalah musik di telingaku. Aku agak enggan melihatnya mati. Jangan tertipu tipuannya. Dia mungkin mengatakan itu dengan harapan kita akan mengampuni nyawanya, kata tetua bungkuk itu dengan tawa dingin. Cukup, berurusan dengan Tuan Chang dulu. Saat pria terpelajar itu berbicara, dia mengayunkan penggaris hitamnya. Boom, ledakan. Itu hanya penggaris kayu yang ringan dan lapang, tetapi itu membangkitkan angin dan hujan dengan semua kekuatan gunung besar yang turun ke atas mereka. Seorang Grandmaster Martial Dao. Mata Cajin terfokus. Mereka berada di tengah hutan belantara. Mengapa begitu banyak Grandmaster muncul malam ini? Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Dentang. Chang Guoke menghunus pedang besarnya, dan seluruh auranya berubah. Tampaknya membubung ke langit, namun tetap stabil seperti gunung. Dia mengayunkan pedangnya. Dentang. Saat tabrakan terdengar, Chang Guoke berteriak, tidak masalah apakah kalian berdua membenciku atau tidak. Saya akan membuka jalan bagi Anda untuk melarikan diri jika itu membunuh saya. Tolong, ketika ada kesempatan, ambillah dan larilah. Suaranya masih bergema di udara, dia melangkah keluar dari gua dan menyerbu ke tengah hujan lebat, mengayunkan pedang. Dia sangat kuat dan ganas. Boom, ledakan, petir melintas di atas kepala, menerangi sosok pegunungannya. Dia tampak mengesankan seperti dewa. Pedang besar yang dibawanya sangat luar biasa. Seluruhnya hitam seperti tinta, panjang 3 kaki penuh dan tebal 9 inci. Arus cahaya spiritual mengalir di permukaannya seperti kilat, dan ketika dia mengayunkannya, itu berderak dengan ular listrik. Namun, pria berjubah Konfusianisme itu sendiri sangat luar biasa. Meskipun satu-satunya senjatanya adalah penggaris kayu, dia mundur dan maju pada saat yang tepat, gagah dan percaya diri. Bahkan ketika dia bentrok dengan Chang Guoke secara langsung, dia tidak dirugikan. Ini tidak diragukan lagi adalah pertarungan hidup dan mati antara Grandmaster. Itu sangat ganas dan menakutkan, dan menyebarkan hujan lebat dan batu-batu besar di dekatnya. Pecahan batu beterbangan di udara. Tapi segera, pria terpelajar itu mendapati dirinya terpaksa mundur berulang kali,
tidak ada alasan lain selain itu Chang Guoke tidak menahan apapun. Dia berjuang dengan kesadaran bahwa dia akan mati, tetapi pria terpelajar itu pasti tidak berniat mengikutinya ke liang kubur. Kalian semua, serang bersama. Wanita cantik berbaju biru itu menutup payung kertas minyaknya dan, dengan dentang, sebilah pedang berwarna darah mencuat dari ujungnya. Itu seperti pedang panjang, dan mengiris udara dan menuju Chang Guoke. Boom! Ledakan, dan tetua bungkuk pendek itu mengangkat kapak besarnya dan menyerang, mengayunkan senjatanya dengan keganasan yang tak tertandingi. Mereka sebenarnya semua adalah Grandmaster. Cha Jin hanya bisa terkesiap. Dia hampir tidak berani mempercayai matanya. Di ibu kota prefektur Clue Driver, hanya ada segelintir Grandmaster. Namun di sini, larut malam, di tengah hujan deras yang tiba-tiba, mereka menemukan 4 Grandmaster terkunci dalam pertempuran sengit. Semuanya pasti memiliki status yang luar biasa, mereka bukan grup biasa. Cha Jin berpikir sendiri. Boom! Ledakan. Hujan yang turun semakin deras. Guntur bergemuruh di atas kepala, dan langit berderak dengan ular listrik yang menari-nari. Sementara itu, di lapangan, Chang Guoke bertarung 3 lawan 1. Momentumnya tak tertandingi, dan pedang besarnya menghempaskan gelombang demi gelombang serangan. Tapi lawannya semuanya adalah Grandmaster, sama seperti dia. Selain itu, pria bertampang ilmiah itu cukup kuat untuk melawannya 1 lawan 1. Tambahkan wanita berbaju biru dan tetua bungkuk ke dalam campuran, dan Chang Guoke berada dalam bahaya besar. Tak lama, tubuhnya dipenuhi luka. Cepat dan lari. Chang Guoke meraung, matanya yang dingin berkilat seperti kilat di tengah hujan. Dia berjuang tanpa mempedulikan nyawanya. Yang mengejutkan, dia berhasil menekan ketiga lawannya seorang diri. Cha Jin hanya bisa melirik Su Yi. Namun, Su Yi hanya duduk di sana, mengistirahatkan matanya dan bermeditasi. Sepertinya dia tidak punya niat untuk melarikan diri sama sekali. Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa diganggu untuk membayar pertempuran Grandmaster yang berkecamuk di luar perhatian. Konyol, Chang Guoke jelas menyadarinya juga, Su Yi dan Cha Jin tidak berencana mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Ini membuatnya kesal dan panik. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Terlepas dari risiko cedera berat atau kematian, dia berusaha sekuat tenaga dan nyaris berhasil membuat celah sesaat. Ketika saat yang tepat berlalu, semuanya berakhir. Bahkan di saat seperti ini, kamu masih mengkhawatirkan orang lain. Jadi, Chang Guoke, ini semua yang kamu lakukan. Pria terpelajar itu mendengus dingin, dan penggaris kayu hitamnya menyala seperti kilat, menghantam pedang Chang Guoke. Dentang, suara logam pada logam memenuhi udara saat senjata Chang Guoke terbang dari cengkeramannya. Dia terhuyung mundur. Sebelum dia bisa mengelak, pedang berwarna darah milik wanita itu memasuki punggungnya. Menyembur, darah berceceran saat ujung tajam mengiris kulit dan daging. Segera, lukanya begitu dalam bahkan tulangnya pun terlihat. Pria berjubah Konfusian mengambil kesempatan untuk maju. Dia mengayunkan penggarisnya ke kepala Chang Guoke. Retakan, Chang Guoke berhasil menahan pukulan itu agar tidak menyerang bagian vitalnya, tetapi penggaris itu masih menghantam bahunya, langsung mematahkan tulangnya. Tubuhnya yang tinggi dan tegap jatuh ke genangan berlumpur tepat di luar gua dengan cipratan air. Tampaknya meski tahu betul bahwa dia akan mati, Chang Guoke sama sekali tidak takut. Tetap saja, dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas panjang. Dia menoleh ke arah gua, meskipun gerakan itu menyakitkannya, dan bertanya dengan suara serak, "Mengapa kamu tidak lari tadi?" Dia terdengar menyesal, tapi juga malu. First Immortal of the Sword Chapter 158. Hujan turun deras, dan tanah hanyalah lumpur. Chang Guoke jatuh ke tanah, berlumuran darah dan luka yang mengejutkan, luka-lukanya jelas parah. Hati Cha Jin bergetar, dia sudah lama merasa ini sulit untuk ditonton. Pada beberapa kesempatan, dia hanya menahan keinginan untuk campur tangan, ketika dia melihat itu bahkan sekarang, Su Yi tidak bereaksi, dia tidak punya pilihan selain bertahan. Tapi kali ini, ketika dia mendengar penyesalan dan rasa bersalah dalam suara Chang Guoke, Cha Jin tidak tahan lagi. Hati nuraninya tidak akan membiarkan dia mundur lebih lama lagi. Mati, semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi itu terjadi dalam sekejap. Begitu Chang Guoke jatuh ke dalam lumpur, sesepuh bungkuk itu mengambil celah dan melompat ke arahnya, mengayunkan kapak besarnya. Wosh! Cahaya kapak bersalju meledak, menerangi langit malam. Itu sangat mengintimidasi. Cukup, teriakan jelas Cha Jin terdengar. Dia mencabut dan menyilangkan belatinya. Dentang. Yang mengejutkan, dia berhasil memblokir kedua kapak sebelum mendarat. Di tengah percikan api yang berhamburan, sesepuh bungkuk itu sedikit bergetar. Terlepas dari dirinya sendiri, dia terkejut. Gadis itu tidak sesederhana itu. Chang Guoke telah pasrah pada kematiannya yang tak terhindarkan, tapi sekarang, dia tercengang, dan matanya dipenuhi kebingungan. Apakah wanita muda ini sebenarnya ahli tersembunyi? Pria dan wanita terpelajar berbaju biru saling memandang, alis mereka sedikit berkerut. Sementara itu,
Di dalam gua batu dan di samping lubang api, Suyi melirik Cajin tapi tidak berkata apa-apa. Cajin menarik napas dalam-dalam, dan dia terlihat sedikit tegang dan gelisah saat dia menjelaskan, Tuan Muda, tidak peduli apakah pria ini hidup atau mati, ketiganya tidak akan membiarkan kita pergi, jadi aku. Ini membuat para penonton terperangah. Awalnya, mereka mengira kecantikan tak tertandingi ini berencana untuk terlibat. Mereka mengira dia akan menyerang dengan berani. Siapa yang mengira dia akan berbalik dan bertingkah seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia benar-benar meminta maaf dan menjelaskan dirinya kepada pemuda yang duduk di dalam gua. Sepertinya, bahwa dia tidak peduli tentang hal lain. Yang dia pedulikan hanyalah sikap pemuda berjubah biru itu. Tapi sebelum Cajin menyelesaikan penjelasannya, Suyi bangkit dari kursi rotannya dan berkata dengan tenang, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Dialah yang mengundang masalah ini, dan jika itu membuatnya terbunuh, dia pantas mendapatkannya. Tapi sekarang masalahnya melibatkan kita, itu cerita yang sama sekali berbeda. Cajin merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ketika dia turun tangan, dia sangat gugup, dia takut pilihannya akan memprovokasi ketidaksenangan Suyi, dan dia harus menderita siksaan tali pengikat jiwa sekali lagi. Sekarang, sepertinya dia tidak perlu khawatir. Apa bedanya? Si bungkuk yang memegang kapak menyipitkan matanya dan tertawa. Kalian semua akan mati, kata Suyi. Dia muncul dari gua, masih memegang toples anggurnya. Dia kemudian menunjuk Chang Guoke yang terluka parah terbaring di lumpur. Tentu saja, kematianmu ada di kepalanya. Mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Penatua bungkuk itu sejenak tertegun. Kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi beralih ke teman-temannya. Apakah kamu mendengar itu? Pemuda akumulasi ki tahap awal ini benar-benar mengatakan bahwa setelah dia membunuh kita, dia akan mendorong tanggung jawab ke Chang Guoke. Setelah kalimat terakhir itu, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Untuk menangis dengan suara keras, saya telah berkultivasi selama ini, tetapi ini adalah pertama kalinya saya mendengar sesuatu yang sangat arogan. Dia tertawa sangat keras, dia hampir menangis. Wanita berbaju biru tidak bisa menahan senyum juga. Baginya untuk memiliki kultivasi alam akumulasi ki pada usianya memang mengesankan, katanya dengan lembut. Tambahkan itu ke pembantunya yang bahkan lebih mengesankan, dan tidak heran dia percaya diri sampai sombong. Dia berbicara seolah-olah dia baik hati dan pengertian. Pria berjubah Konfusianisme mengerutkan alisnya, dan matanya berkilat seperti kilat. Tuan Muda, bolehkah saya menanyakan nama dan nama keluarga Anda, dan dari sekte mana Anda berasal? Sikapnya yang berhati-hati mengejutkan kedua temannya, dan senyum mereka dengan cepat memudar. Suyi mengambil kendi anggurnya dan menyesapnya, lalu menatap hujan deras. Angin kencang dan hujan deras, gunung di tengah hutan belantara. Tidakkah menurutmu ini adalah tempat yang sempurna untuk membunuh seseorang? Alis pria terpelajar itu berkerut lebih dalam, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, si bungkuk tertawa dingin dan mengayunkan kapaknya ke arah Suyi. Aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan terlebih dahulu. Boom! Ledakan. Kedua kapak terbang seolah-olah seringan bulu, lalu menyerang seperti sambaran petir divine, kuat dan ganas. Udara melolong, menakutkan jiwa. Sebuah ejekan mengejek yang samar menarik sudut bibir Suyi. Seorang Grandmaster yang bahkan lebih rendah dari Qin Wen Yuan ingin menyerangnya. Pria itu hanya membuang nyawanya. Dentang. Gelombang dengungan pedang memenuhi udara saat misteri pemandu muncul dari sarungnya. Kemudian, dengan tikaman biasa ke depan, bilah yang bersinar redup menyelinap di antara kapak yang turun dan menembus tenggorokan si bungkuk tanpa menghadapi rintangan sedikitpun. Itu adalah tusukan yang sederhana dan bersahaja, tanpa sedikit pun berkembang, namun itu luar biasa cepat. Tenggorokan si bungkuk telah dioperasi. Darah mengucur dari luka itu. Satu tusukan untuk menembus tenggorokan. Matanya melebar, dan dia tanpa sadar melirik lehernya, bergumam, apa, seni pedang. Apakah itu? Kata-katanya masih bergema di udara saat dia jatuh terlentang, matanya masih membelalak bingung. Mata Chang Guoke juga melebar, untuk sesaat, dia hampir mengira lukanya yang berat membuatnya berhalusinasi. Pria muda yang dianggap sebagai bangsawan yang dimanjakan ternyata bisa membunuh seorang Grandmaster dalam satu serangan. Ini, wanita berbaju biru itu tersentak. Adegan ini membuatnya benar-benar terpana, dan kulit kepalanya mati rasa. Mereka semua berasumsi bahwa Suyi dan Cajin hanyalah pengamat yang cukup malang untuk terseret dalam semua ini. Mereka langsung mengabaikan mereka, setidaknya, sampai Cajin menyerang. Saat itulah mereka pertama kali menyadari bahwa orang-orang muda ini tidak sesederhana kelihatannya, tetapi meskipun demikian, mereka tidak khawatir. Lagi pula, kelompok mereka terdiri dari 3 Grandmaster. Tapi sekarang, wanita berbaju biru akhirnya mengerti, pria muda yang terlihat seperti anak dari keluarga kaya sebenarnya adalah yang paling menakutkan di sini. Ini benar-benar di luar harapan mereka. Hanya Cajin yang tetap tenang. Matanya yang cerah bahkan membawa seutas benang belas kasihan, bajingan ini menganggap diri mereka sebagai naga yang terbang melintasi langit. Mereka tidak tahu bahwa Suyi telah membunuh banyak Grandmaster.
Berlari. Pria berjubah Konfusianisme dengan cepat membuat keputusan. Dia segera berbalik untuk melarikan diri. Serangan Suyi seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Pria terpelajar itu langsung menyadari bahwa situasi ini tidak menjamin optimisme. Dia secara alami tidak berani berlama-lama. Ini bukan kepengecutan, melainkan kehati-hatian dan keinginan untuk mempertahankan hidup mereka. Mau lari? Tentu, tapi bisakah kamu? Tanya Suyi, tatapannya dingin. Misteri pemandu berdentang dan berdengung di cengkeramannya, dan simbol yang rumit dan misterius muncul di bilahnya, sebuah dekrit. Ujung pedang menunjuk ke kubah langit yang jauh. Gemuruh, seolah-olah ada sesuatu yang memanggil ke langit. Kilatan petir yang menyilaukan dan menarik perhatian jatuh, begitu bersinar sehingga kegelapan yang pekat seketika menjadi seterang siang hari. Cahaya itu menerangi semua gunung dan sungai di sekitarnya. Suyi mengayunkan pedangnya ke arah musuhnya yang jauh. Pria berjubah ilmiah telah melarikan diri lebih dari 1000 kaki. Di bawah tatapan tidak percaya para penonton, pedang setajam kilat menghantamnya. Ah! Dengan ratapan memilukan, pria itu terhuyung-huyung, lalu jatuh ke dalam lumpur. Tidak jelas apakah dia hidup atau mati. Semua orang terdiam. Wanita berbaju biru itu menatap dengan bingung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Jika Anda mengatakan bahwa kemampuan Suyi untuk membunuh sesepuh yang didukung bungkuk masih dalam batas pemahamannya, menggunakan pedangnya untuk memanggil kekuatan petir surgawi dan membunuh musuh dari jarak 1000 kaki jauh di luar pemahamannya. Dia hanya berdiri di sana, terlalu kaget untuk berpikir. Cha Jin juga kaget. Dia hanya menyaksikan Suyi membunuh Nan Wenxiang semudah memotong kayu busuk. Itu sudah lalim dan cukup kuat. Dia tidak akan pernah menduga bahwa dia bahkan bisa memanggil kekuatan petir divine. Ini jelas merupakan metode dari Dewa Bumi. Hati Cha Jin bergetar. Dia berasal dari Sekte Roda Bulan, dan dia telah menyaksikan kekuatan ahli generasi tua puncak sekte tersebut. Mereka bisa mengendalikan angin dan naik ke langit, memanggil petir dengan teriakan, memanipulasi api dan angin kencang, itu seperti mencuri kekayaan dari surga. Tapi mereka semua sudah melangkah ke Origin Dao dan menjadi Earthly Immortals. Siapa yang berani percaya bahwa Suyi, seorang pemuda di tahap awal alam akumulasi Qi, juga bisa memanipulasi kekuatan petir? Rahang Chang Guoke mengendur dan matanya membelalak. Apakah saya bertemu dengan yang immortal? Bawa tubuhnya kembali. Suara Suyi terdengar. Kata-katanya mengingatkan Cha Jin, yang bergegas keluar dari gua dan ke tempat pria terpelajar itu jatuh. Kenapa kamu tidak lari? Suyi melirik wanita berbaju biru itu. Dia bergidik, lalu berlutut dengan bunyi gedebuk yang terdengar. Kemudian, mengabaikan lumpur dan kotoran, dia bersujud dan memohon, junior ini buta. Saya dengan rendah hati meminta kemurahan hati Anda. Senior, tolong, selamatkan hidupku. Dia gemetar, sangat ketakutan. Dia secara tidak sadar menganggap Suyi adalah monster tua yang menguasai seni mempertahankan penampilan awet muda. Kamu tertawa begitu santai sebelumnya, lebih arogan dari siapapun. Sekarang, saat Anda menyadari segala sesuatunya tidak terlihat begitu cerah bagi Anda berlutut dan memohon pengampunan. Anda seorang Grandmaster, apa kau tidak punya malu? Suyi hanya bisa mencibir. Sebagai perbandingan, keberanian gagah berani Chang Guoke dalam menghadapi kematian jauh lebih mengagumkan. Sebelum memasuki Dao asal, kita semua hanyalah manusia biasa. Saya mungkin seorang Grandmaster, tapi saya masih hanya daging dan darah. Aku gagal mengenali kekuatanmu, menghasilkan kesalahan besar dalam penilaian, katanya getir. Jika kamu mengampuni hidupku, aku bersedia melayani di sisimu. Apapun yang Anda butuhkan, saya akan siap membantu Anda. Saya akan bekerja seperti anjing atas nama Anda, senior. Melayani di sisiku. Suyi tertawa datar. Kamu tidak memenuhi syarat. Meskipun wanita berbaju biru itu cantik, dan meskipun riasannya tepat, di mata Suyi, penampilan dan temperamennya sama-sama tidak memiliki daya tarik tertentu. Dia tidak menyenangkan hati maupun matanya. Mengapa repot-repot menjaganya bersamanya? Saat itulah Cha Jin kembali membawa mayat pria terpelajar itu yang hangus dan berlumuran darah. Ketika dia mendengar tawaran wanita berbaju biru itu, entah kenapa hatinya tegang. Tetapi ketika dia mendengar jawaban Suyi, kegugupan yang tidak dapat dijelaskan itu menghilang, dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Mata cantik Cha Jin berputar-putar, dan dia berinisiatif untuk meminta perintah lebih lanjut. Tuan muda, bagaimana kalau Anda membiarkan saya berurusan dengannya? Wanita berbaju biru yang berlutut itu gemetar, berdiri, dan menyerang Cha Jin dengan maksud untuk membunuh. Dia juga seorang wanita, dan dia tahu bahwa ketika wanita berurusan dengan wanita lain, mereka seringkali jauh lebih kejam daripada pria. Mata jernih Cha Jin tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak menyangka bahwa seseorang yang begitu lemah lembut, ketakutan, dan penuh hormat beberapa saat yang lalu akan berubah menjadi begitu kejam dalam sekejap mata. Menyembur, ujung pedang menembus tenggorokan wanita berbaju biru itu, serangannya berakhir saat dia masih setengah di udara, dan dia jatuh ke lumpur. Dia mencengkeram tenggorokannya yang berdarah dan menatap tajam ke arah Suyi, tatapannya marah dan penuh kebencian.
Kau melibatkan dirimu dalam urusan kami. Kamu juga tidak akan hidup lama. Dia mengatakan ini, lalu tidak bernapas lagi. Cajin menepuk dadanya, jantungnya bergetar karena teror yang masih ada. Saya mengatakan hanya satu kalimat dan dia ketakutan. Dia gila, Su Yi meliriknya. Ketika kamu pertama kali memprovokasiku, bukankah kamu juga sama? Cajin tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Di dalam, dia merasa canggung dan sedih. Kumpulkan dan atur rampasan, lalu buang mayatnya ke suatu tempat. Jika mereka menarik binatang buas, jangan berharap ada kedamaian malam ini. Dengan itu, Su Yi berbalik, berjalan kembali ke dalam gua, dan duduk kembali. Namun, pandangannya beralih ke pria berkumis yang tergeletak di lumpur, Chang Guoke. Mereka bertiga mungkin sudah mati, tapi kamu membawa masalah yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Teruskan dan beritahu saya, ada apa dengan harimau itu? Su Yi menunjuk ke mayat harimau berwarna cerah yang tergeletak di samping. First Immortal of the Sword Chapter 159. Hujan masih turun, tapi tidak sehebat sebelumnya. Pertanyaan Su Yi mengejutkan Chang Guoke dari lamunannya, dan dia menghela napas keruh sebelum merangkak berdiri. Dia terengah-engah untuk beberapa saat, dan ketika dia berbicara, suaranya diwarnai dengan rasa sakit. Sepertinya kamu sudah lama mengetahui beberapa petunjuk, Tuan Muda. Su Yi meliriknya dengan dingin. Kekuatan harimau cerah ini tidak terkecuali, tetapi garis keturunannya tidak sesederhana itu. Aku dapat mengetahuinya dari Yaoki yang tertinggal di sekitar mayatnya. Jika aku tidak salah, kemungkinan besar itu adalah keturunan dari makhluk roh tingkat 9. Di dunia duniawi, makhluk roh dibagi menjadi 9 tingkatan. Biasanya berbicara, ahli realem sirkulasi darah bisa melawan makhluk roh tingkat 1-3. Mereka yang berada di alam akumulasi Ki dapat menangani binatang tingkat 4-6. Dan setelah makhluk roh mencapai tingkat 7, hanya Grandmaster yang bisa membunuh mereka. Terutama binatang roh tingkat 9. Ini juga dikenal sebagai Raja Binatang, dan mereka memiliki tingkat bakat dan kecerdasan bawaan tertentu. Bahkan Grandmaster Martial Dao umumnya tidak berani berbenturan dengan mereka secara langsung. Ekspresi Chang Guoke sangat mengagumi. Tuan Muda, matamu sangat tajam, aku hanya bisa menghela nafas dengan kagum. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, bahwa Bright Tiger memang keturunan tingkat 9 Jade Crimson Flame Beast. Saya memburunya sebagai umpan, target saya yang sebenarnya adalah induknya. Tapi aku tidak akan pernah menduga itu. Kata-katanya terhenti, tapi Su Yi sepertinya mengerti. Jade Crimson Flame Beast bukanlah makhluk roh tingkat 9 biasa, kan? Tepat, Chang Guoke menghela nafas. Saya ingin memburunya dan mengambil intinya sebagai persiapan untuk mencoba mencapai tingkat ketiga alam Grandmaster. Siapa yang mengira binatang itu begitu ganas dan perkasa? Ini setara dengan Grandmaster level 5, itu terlalu menakutkan. Saya tidak punya pilihan selain melarikan diri. Saat itulah saya bertemu wanita itu, Hua Lianxiu. Dia berhenti, lalu melanjutkan, Hua Lianxiu, Ji Changhe, dan Yin Tong semuanya adalah pengikut pangeran ketiga. Mereka berasal dari berbagai daerah, tetapi semuanya pada awalnya adalah kultivator nakal. Mereka sudah terkenal selama bertahun-tahun. Kali ini, mereka mengejarku karena dia akan melanjutkan ketika Su Yi mengerutkan kening dan memotongnya. Kamu tidak perlu memberitahuku itu, saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Chang Guoke sempat tertegun. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya untuk meminta maaf. Meskipun aku yang membuatmu terlibat, kamu menyelamatkan hidupku. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk Anda, saya tidak akan menolak, bahkan jika itu berarti melemparkan diri saya ke dalam api. Jika kamu ingin membayarku, itu masalah sederhana, kata Su Yi dengan seenaknya. Tinggalkan saja Bright Tiger di sini. Chang Guoke langsung mengerti, Su Yi hampir pasti tertarik pada Jade Crimson Flame Beast. Dia bahkan tidak berhenti untuk berpikir. Tuan Muda, tolong ambil. Anda menyelamatkan hidup saya, dan saya akan mengukir kebajikan ini ke dalam hati saya. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk saya. Pergilah begitu hujan berhenti, kata Su Yi. Chang Guoke mengangguk. Tak lama kemudian, Cajin mengumpulkan rampasan dan berjalan kembali ke dalam gua. Tuan Muda, selain senjata mereka bertiga hanya memiliki sedikit obat pemulihan, batu roh, dan perak. Mereka tidak memiliki barang lain yang layak untuk kita perhatikan. Saat dia berbicara, dia memberikan barang-barang ini kepada Su Yi. Dia melirik mereka sebentar, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Sejak kapan Grandmaster begitu miskin? Dia mengambil penggaris kayu hitam milik pria terpelajar itu. Itu terbuat dari bahan spiritual, kayu dari pohon, Phoenix Pattern Beech. Ada 7 pola Phoenix di permukaannya, yang berarti potongan beech ini berasal dari pohon berumur 700 tahun, bahan langka dan berharga. Sekte dan klan dunia biasa-biasanya menanam pohon laurel di depan tempat tinggal mereka dan pohon beech di kebun belakang mereka. Pengaturan ini merupakan ekspresi dari keinginan mereka untuk setiap murid mereka untuk memenangkan kemenangan dan membawa mereka pulang.
Bahkan di antara para kultivator, faksi utama akan menanam Phoenix Pattern Beach dan Dragon Scale Grass di perkebunan dan gua immortal mereka, karena keduanya merupakan simbol keberuntungan. Tapi tentu saja, itu hanya mimpi indah. Bagi Sui, yang penting adalah bahwa kayu beach pola Phoenix mengandung yin qi alami yang mendalam. Meskipun dia tidak menggunakan penguasa, itu adalah harta langka bagi seorang kultivator hantu seperti King Wan. Tak lama kemudian, Sui menempatkan jarahannya ke dalam liontin batu giok hitam di pinggangnya. Dia berencana menukar barang-barang yang tidak bisa dia gunakan dengan obat-obatan dan batu roh begitu dia mencapai ibu kota provinsi. Dia kemudian berbaring di kursi anyamannya, memejamkan mata, dan beristirahat. Cha Jin sudah lama terbiasa dengan cara malas Sui dalam melakukan sesuatu. Dia berjalan ke Chang Guoke dan memberinya sebotol obat pemulihan, berbisik, "Ini, ambil ini." "Terima kasih Nyonya." Chang Guoke menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. "Kau tidak perlu berterima kasih padaku," kata Cha Jin. "Jika bukan karena keberanianmu dalam menghadapi kematian dan kesediaan untuk mati untuk membuka jalan bagi kelangsungan hidup kita, aku khawatir Tuan Muda tidak akan menyelamatkanmu." Chang Guoke mau tidak mau berkata, "Bolehkah saya menanyakan nama terhormat Tuan Muda Anda?" Cha Jin mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak ingin memberitahunya, dia hanya tidak berani. Saat melihat ini, Chang Guoke hanya bisa melepaskannya. Lambat laun, hujan berhenti. Kabut putih naik, menyebar ke seluruh lembah dan membuat segalanya tidak jelas, seperti ilusi atau mimpi. Chang Guoke telah memulihkan sebagian energinya, jadi dia segera mengucapkan selamat tinggal pada Sui dan Cha Jin. Sui hanya duduk di sana seolah-olah dia sedang tidur, mengabaikan Chang Guoke sepenuhnya, tapi Cha Jin dengan ringan mengepalkan tinjunya. "Perjalanan aman." Chang Guoke mengangguk, lalu berbalik dan pergi dengan langkah besar. Sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam kabut. Tiba-tiba, mata Sui terbuka lebar, dan dia berkata dengan lembut, "Binatang api merah bermata giok pasti akan muncul malam ini. Anda tetap tinggal. Apapun yang terjadi, jangan membuat masalah." Cha Jin langsung serius. Dia buru-buru mengangguk, lalu berjongkok dengan hati-hati di samping api. Cahaya hangatnya menyinari wajahnya yang cantik dan jernih, menyinari kecantikannya yang lembut. Dari waktu ke waktu, matanya yang cerah menatap Sui yang sedang berbaring dan kursi anyamannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam, pikirannya berpacu. "Dia jelas musuhku. Saya tahu itu. Aku seharusnya membencinya lebih dari siapapun, tetapi meskipun aku baru menghabiskan beberapa hari bersamanya, sepertinya aku sudah melupakan kebencianku." Fitur cantik Cha Jin tidak pasti, dan emosi yang berbeda berkedip di wajahnya. Gigi mutiaranya dengan lembut menggerogoti bibir merahnya, dan dari waktu ke waktu, alisnya menyatu dalam campuran kebingungan dan kesedihan. Konflik batinnya mudah terlihat. "Itu sangat berbahaya barusan. Sendiri, saya tidak akan berani menyelamatkan Chang Guoke, tetapi dengan dia di sini, saya terlibat atas kemauan saya sendiri." Saat dia menyadari hal ini, Cha Jin terkejut. "Jangan bilang aku sudah melihatnya sebagai seseorang yang bisa kuandalkan. Juga, sepertinya aku mulai menyesuaikan diri dengan peranku sebagai pelayan. Setiap kali saya melakukan sesuatu, perasaannya adalah hal pertama yang saya pertimbangkan. Saya khawatir dia akan marah dan dia akan menghukum saya, tetapi ketika saya mendapatkan persetujuannya, dalam hati saya merasa gembira. Apa sebenarnya yang terjadi padaku?" Cha Jin tenggelam dalam kebingungan dan kesusahan yang tak terlukiskan. Mereka tidak yakin berapa lama waktu berlalu sebelum angin dingin bertiup ke dalam gua, hampir memadamkan api unggun. Itu mengejutkan Cha Jin dari lamunannya, dan dia bergidik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat itulah dia menyadari bahwa kursi anyaman itu sudah kosong. Dia tidak tahu kapan dia bangun, tapi sosok Sui yang tinggi dan kurus sekarang berdiri di pintu masuk gua, jubahnya berkibar tertiup angin. "Itu di sini," bisiknya. Hati Cha Jin bergetar. Flambis Crimson bermata giok ada di sini. Matanya yang indah melebar, dan dia menjulurkan lehernya dan mengintip ke kejauhan. Malam itu gelap seperti tinta dan diselimuti kabut. Semuanya tidak jelas. Tiba-tiba, sepasang lampu biru hijau cerah menyala di dalam kabut. Kilau mereka yang dingin dan menakutkan mengungkapkan haus darah yang tidak terselubung. Itu bukan lampu, mereka adalah mata. Saat dia bertemu dengan tatapan binatang itu, hati Cha Jin bergetar, dan rambutnya berdiri tegak. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, dan rasa bahaya mematikan yang akan datang menjalari dirinya, membuatnya sulit bernapas. Tapi saat itulah Sui tertawa. Untuk pertama kalinya selama berabad-abad, kedalaman tatapannya yang tenang dan jauh melonjak dengan niat bertarung. "Kesempatanku telah tiba." Sui keluar dari gua tanpa ragu-ragu. Dia selalu tenang dan terpisah, seolah-olah dia berada di atas segalanya. Tapi bagi Cha Jin, dia sekarang menyerupai pedang tiada taraf yang muncul dari sarungnya. Sosoknya yang tinggi dan kurus sekarang garang dan mendominasi. Tajam, energi tak terkendali mengepul di sekelilingnya. Tubuhnya seperti pedang, lebih tajam dari pedang manapun.
Cha Jin belum pernah melihat sikap yang begitu kuat sebelumnya. Hatinya yang tegang dan tertahan bergetar entah kenapa. Ketika sebuah pedang berada di dalam sarungnya, kilatan ujungnya tersembunyi dari pandangan. Setelah digambar, itu mengungkapkan seluruh pancarannya. Apakah ini Suyi yang asli? Saat Suyi masuk ke dalam kabut, sepertinya ada sesuatu yang menekan kabut di depannya, itu terbelah ke samping, membuka jalan. Tak lama kemudian, pupil Cha Jin menyempit, dia sekarang melihat Jade Crimson Flame Beast untuk pertama kalinya. Tingginya 10 kaki penuh, bulunya seputih salju, tetapi berkobar dengan api yang mengintimidasi dan ganas. Mata biru kehijauannya cerah dan menakutkan, seperti lentera yang diterangi api dunia lain. Tatapannya sinis, dingin, dan menakutkan. Itu berdiri di sana, diam dan diam, tetapi dengan setiap nafas, niat membunuhnya meluas keluar. Keganasannya memenuhi langit malam, naik seperti air pasang. Seluruh hamparan hutan belantara terdiam. Bahkan serangga pun diam, aura binatang roh tingkat 9 bahkan mengintimidasi mereka. Cha Jin terguncang, dia tidak bisa menahannya. Dia adalah pewaris dari Sekte Roda Bulan, dan dia telah melihat binatang yang luar biasa dan cerdas yang tak terhitung jumlahnya baik di darat maupun di langit. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Jade Crimson Flame Beast. Ini bukan binatang roh tingkat 9 biasa, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Grandmaster tingkat kelima. Tidak buruk, seperti yang saya harapkan, itu adalah binatang buas dengan jejak garis keturunan roh sejati. Saat Suyi maju, dia bukan hanya tidak takut, matanya benar-benar menyala dengan gembira, seolah-olah dia baru saja mendapatkan harta karun tertinggi. Pupil Jade Crimson Flame Beast bersinar dengan cahaya berwarna giok. Tampaknya terkejut, tetapi juga waspada. Itu tidak bisa membantu tetapi mengaum. Raungannya bergemuruh seperti guntur, bergema sepanjang langit malam. Gunung-gunung berguncang, dan suaranya mematahkan tumbuh-tumbuhan di dekatnya, mengirimkan rerumputan beterbangan ke udara. Telinga Cha Jin perih, dia merasa gendang telinganya akan pecah. Dia melihat bintang-bintang, dan sensasinya sangat sulit untuk ditahan sehingga dia hampir batuk darah. Ekspresinya berubah, dia tidak bisa menahannya. Raungan binatang itu benar-benar membawa jejak penindasan, mengguncang dan menakuti jiwa. Setiap seniman bela diri biasa yang mendengarnya akan mati di tempatnya berdiri. Tapi sepertinya Suyi bahkan tidak menyadarinya. Langkah kakinya tidak terlalu melambat saat dia melangkah maju. Niat bertarungnya bersinar jauh di dalam tatapannya meningkat, sedikit demi sedikit, dan energinya meluas di sekelilingnya, meningkat setiap saat. Sejak reinkarnasinya, dia belum pernah bertemu siapapun yang benar-benar bisa berhadapan dengannya dalam pertempuran. Sekarang, dia akhirnya menemukan musuh yang layak. Melihat Suyi semakin dekat tampaknya memprovokasi binatang api merah bermata giok. Itu melengkungkan ekornya yang panjang seperti cambuk dan meluncurkan tubuhnya yang besar ke depan. Wosh! Itu seperti seberkas api atau sambaran petir, menyerbu ke arah Suyi dengan haus darah dan pembunuhan yang mengerikan. Itu menyapu cakarnya, masing-masing cakarnya yang seperti pisau menembakkan seberkas cahaya yang panjang dan berapi-api. Cahaya dengan mudah merobek udara dalam serangkaian ledakan melengking. Kekuatan yang mengesankan itu sudah cukup untuk menimbulkan teror ke dalam hati Grandmaster biasa manapun. Tapi Suyi hanya mengangkat kepalan tangannya. Dia melompat, tetapi tidak berusaha melarikan diri saat dia berseru, "Binatang busuk, hari ini, aku akan meminjam kekuatanmu untuk mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur." Suaranya bergema seperti lonceng, bergema sepanjang malam dan menyebarkan kabut. Suara itu benar-benar gagah dan bangga. First Immortal of the Sword Chapter 160. Sosok Suyi bergeser dengan anggun saat dia mengayunkan tinjunya, seluk-beluk teknik pemurnian tubuh pinus dan derek ditampilkan secara penuh. Ini adalah teknik dasar yang tiada taraf dari martial Dao. Dalam keheningan, pohon itu kokoh seperti pohon pinus, akarnya menancap di sisi tebing saat menjulang ke langit. Dalam gerakan, itu seperti bangau immortal yang mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, bebas dan nyaman. Saat dia mengayunkan tinjunya, darah dan ki Suyi berkobar seperti tungku. Setiap titik akupuntur terakhir di tubuhnya menyala dengan cahaya yang menyilaukan, energinya melonjak hingga batasnya. Bang! Tinju berbenturan dengan kaki, tabrakan langsung, seperti dua gunung yang saling menabrak. Ruang antara Suyi dan Jade Crimson Flame Beast meledak dengan aliran energi yang melonjak. Saat kekuatan menyebar, udara di sekitarnya runtuh dengan ratapan, dan lumpur beterbangan di udara. Suyi tiba-tiba terhuyung dan mundur beberapa langkah ke belakang, darah dan ki-nya bergolak di dalam dirinya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah retak dan terbelah, bergemuruh seperti guntur. Saya masih kehilangan sesuatu. Lagi, kedalaman mata gelap Suyi menyala. Dia meraung dan menyerang kembali, jubah birunya berkibar tertiup angin. Sosoknya yang tinggi dan tegak menyerupai naga yang melompat keluar dari abisal jurang. Roar! Jade Crimson Flame Beast meraung ke langit, suaranya menggelegar seperti guntur. Kemudian, ia menyerang dengan keganasan yang lebih besar. Itu melonjak di udara,
seperti seberkas cahaya putih yang berkedip. Itu tidak hanya cepat, setiap kali menyerang, ia menyerang dengan kecepatan kilat dan keganasan api. Satu serangan kasual dari cakar besar itu dapat dengan mudah membunuh seorang Grandmaster biasa, mereka sangat menakutkan. Cha Jin menyaksikan dari dalam gua batu. Menyaksikan pertempuran mereka membuatnya merinding, dan raut wajahnya yang cantik berubah lagi dan lagi. Hatinya sudah lama tegang. Jika itu saya khawatir saya tidak akan dapat memblokir satu pukulan pun. Tapi Su Yi berbeda, dia jelas ahli pedang yang tiada taranya, dan dia tahu dia mampu memanggil guntur dan kilat, namun yang membuatnya terkejut, dia tidak melakukan keduanya. Sebaliknya, dia bentrok dengan binatang itu dengan tangan kosong. Bagi Cha Jin, bagian yang paling tidak dapat dipercaya adalah bahwa meskipun pertarungan mereka sengit, Su Yi tampaknya tidak dirugikan. Setiap kali dia menghadapi ancaman yang berpotensi fatal, dia mengelak dengan sehelai rambut, gerakan kakinya sangat tepat. Siapapun yang menonton akan mendesah dengan kekaguman. Meskipun dia tidak tertinggal, Su Yi juga tidak bisa mengambil keuntungan dengan mudah. Jade Crimson Flame Beast terlalu kuat. Cakarnya yang tajam memuntahkan cahaya yang berapi-api, dan energinya yang ganas menyebar keluar, memenuhi udara dan menutupi tanah. Satu ketukan ringan sudah cukup untuk menghancurkan batu-batu besar dan mematahkan pohon yang sudah dewasa. Lebih jauh lagi, binatang itu jelas cerdas. Itu dengan hati-hati mengatur waktu serangannya dan menghindari serangan Su Yi, itu menyerang dan mundur sesuai dengan situasi. Itu benar-benar berbeda dari binatang roh tingkat rendah yang hanya tahu cara bertarung dan menghancurkan. Boom! Ledakan. Manusia dan binatang bentrok dengan keras di bawah naungan malam. Segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki menjadi medan pertempuran mereka. Bebatuan dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya tidak lain hanyalah kerikil dan abu, dan mereka telah meninggalkan retakan dan retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Kehancuran belaka itu mengejutkan. Bentrokan seperti ini jauh lebih mengerikan daripada pertarungan antara Grandmaster top dunia. Cha Jin sudah ketakutan dan benar-benar gelisah, dan dia merasa sulit untuk menenangkan diri. Sekarang dia akhirnya menyadari betapa besar jarak antara dia dan Su Yi sebenarnya. Mereka terpisah sejauh lumpur dan awan. Lagi pula, Su Yi masih dalam tahap awal alam akumulasi Qi. Saat mengingat fakta ini, Cha Jin merasa seolah-olah berada di ambang kehancuran. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? Saya hanya berharap kakak magang senior saya tidak pernah muncul dengan orang lain dari sekte. Cha Jin menghela nafas pada dirinya sendiri. Ketika kakak magang seniornya, orang yang menyergap Su Yi dengan pedang jimat, pertama kali melarikan diri, dia berkata dia akan kembali ke sekte untuk bala bantuan, dan bahwa dia akan berurusan dengan Su Yi ketika mereka kembali. Tapi sekarang, Cha Jin lebih suka sekte itu tidak mengirim orang lain. Kamu binatang yang luar biasa. Hahaha. Tiba-tiba, suara tawa keras Su Yi bergema di seluruh medan perang, dia terdengar sangat senang. Bajunya robek di beberapa tempat, memperlihatkan bekas cakaran berlumuran darah, dia benar-benar berlumuran darah. Meskipun demikian, dia tampak bahagia. Tidak, dia tampak senang. Dia menyerang dengan kekuatan penuh, dan semakin lama dia bertarung, semakin gagah dia. Tampilan kekuatan yang menghina dan tak kenal takut itu membuat Cha Jin tercengang. Biasanya, Su Yi malas dan bangga. Kemalasannya mencapai tulang belulangnya, tetapi begitu pula harga dirinya. Lapisan ketenangannya yang dangkal, pada kenyataannya, merupakan manifestasi dari sifatnya yang sangat arogan. Dia jelas baru berusia 17 tahun, tetapi dia tampak lebih seperti monster tua yang kejam dan menyendiri. Mereka yang tidak memahaminya mengira dia sebagai pemuda biasa, tetapi jika Anda memprovokasi dia, Anda akan mempelajari teror dan keputusasaan dari dominasinya. Cha Jin melihat sekarang tampak sangat berbeda dari dirinya yang biasanya. Dia bebas dan tidak terkendali, dan dia bermanuver dengan bebas di seluruh medan perang, setiap inci dari dirinya memancarkan kesombongan yang mendominasi. Momentumnya mengancam untuk menelan semua yang ada di sekitarnya. Meskipun dia dipenuhi luka, ini tidak mempengaruhi sikapnya yang tiada taraf. Ketika dia melihat senyum gagah itu dan betapa bersemangatnya dia bertarung, ketika dia merasakan keinginannya untuk bertarung, Cha Jin menjadi kesurupan. Seorang pria muda seperti makhluk immortal yang jatuh, ganas seperti banteng yang mengamuk. Melihat sekali lagi pada Jade Crimson Flame Beast, itu sama sengitnya seperti sebelumnya, tetapi banyak, jejak tinju berlumuran darah merah yang menarik perhatian telah muncul di seluruh kulit putih bersalju. Dari waktu ke waktu, ia meraung dalam amarah dan penderitaan, mengguncang gunung dan menghamburkan batu dan pasir. Tiba-tiba, matanya bersinar dengan cahaya yang kejam saat kulitnya tampak terbakar, melepaskan semburan cahaya api. Kekuatannya melonjak, naik ke tingkat yang sama sekali baru. Pada saat itu, seolah-olah binatang itu telah berubah menjadi matahari. Cahayanya membentang puluhan ribu kaki, menerangi pemandangan sekitarnya dan menyebarkan lapisan kabut yang tebal. Bahkan angin dan awan bergeser sebagai tanggapan. Roar, binatang buas itu meraung ke langit dan menyerang Su Yi seperti matahari yang membumbung tinggi di langit.
Tidak ada keraguan tentang hal itu, makhluk roh itu putus asa, jadi dia melepaskan kartu trufnya. Proyeksi yang tidak jelas namun sangat besar melayang di udara di belakangnya. Proyeksi berjalan di antara bintang-bintang, begitu masif, tidak terbayangkan. Itu tampak seperti binatang dewa langsung dari legenda, itu menakutkan di luar kepercayaan. Apa itu? Tubuh halus Jajin bergetar, dan lututnya lemas. Hatinya tenggelam dalam teror dingin tanpa kata. Pada saat yang hampir bersamaan, mata gelap Suyi berkilat dengan sedikit cahaya yang menyala-nyala. Pantas saja binatang ini bisa memanipulasi api suci. Jadi, tubuhnya mengandung garis keturunan, Suani, yang tipis dan encer. Suani, di 9 provinsi Zhou besar, mereka dianggap sebagai salah satu dari 18 roh sejati. Mereka berbentuk seperti singa dan harimau, dan mereka berpesta asap dan api, kekuatan mereka tanpa batas. Bakat bawaan mereka memungkinkan mereka untuk memanipulasi angin, petir, bumi, dan api, tetapi mereka sangat mahir dengan awan, kabut, dan Dao of Illusions. Kaisar Kabut, seorang ahli yang pernah terkenal di seluruh 9 provinsi alam liar, sebenarnya adalah seorang kultivator Yao yang tak tertandingi dengan garis keturunan Suani. Jade Crimson Flame Beast sebelum Suyi hanya memiliki jejak paling sederhana dari garis keturunan Suani, tetapi di kerajaan duniawi seperti Zhou Agung, itu sudah cukup untuk membuatnya menjadi keberadaan langka bahkan di antara makhluk roh tingkat 9. Begitu binatang itu menyerang, Suyi merasakan kekuatan itu meluncur ke arahnya. Tekanan menusuk kulitnya, dia bisa merasakan bahaya yang akan datang. Namun, sensasi bahaya ekstrim inilah yang merangsang energinya dan memusatkannya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ki-nya melonjak sebagai tanggapan, meledak seperti gelombang pasang. Dia samar-samar bisa membedakan bahwa bahaya telah merangsang masing-masing dari 108 celah spiritualnya ke tingkat yang sangat besar. Mereka seperti danau mini, kecuali sekarang, air, mereka mendidih. Ya, inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Suyi. Dia tertawa terbahak-bahak, lengan bajunya berkibar tertiup angin saat 108 lampu menyala di sekujur tubuhnya. Masing-masing menembakkan seberkas cahaya pedang, yang melengkung seperti pelangi dan menembus langit. Suara bergema di udara, yang dipenuhi cincin demi cincin dari pedang ilusi yang bersinar, pancarannya cemerlang dan berwarna seperti sutra brokat. Mereka naik dan turun, seperti riak di langit, sangat luar biasa. Dari kejauhan, setiap sosok ilusi seperti dewa. Cincin cahaya yang dalam mengelilingi dan melindungi pedang ilusi. Melawan kegelapan langit malam, fenomena ajaib ini bersinar dengan pancaran cahaya suci. Boom! Ledakan. Jade Crimson Flame Beast menyerbu, seperti matahari yang menyala-nyala. Proyeksi luas di belakangnya tampak berniat menelan seluruh bentangan langit dan bumi ini. Namun, ketika itu berbenturan dengan 108 pedang cahaya yang dalam, Suani yang besar dan ilusi itu langsung muncul seperti gelembung dan menghilang. Jade Crimson Flame Beast yang gila bergidik, itu bisa merasakan bahaya. Pada saat yang hampir bersamaan, tangan Suyi terangkat dan menekan ke udara. Sikap santai dan bersahaja. Tapi kemudian, binatang besar itu tiba-tiba membeku. Segera setelah itu seperti gunung divine primordial yang luas menimpanya, membantingnya ke tanah dengan ledakan yang terdengar. Dampaknya menciptakan kawah yang dalam dan pecahan batu yang tersebar. Jade Crimson Flame Beast berjuang untuk berdiri, hanya untuk mengaum dalam kemarahan pahit dan runtuh sekali lagi. Bulunya kusam, dan kulitnya berlumuran darah. Siapa yang tahu sudah berapa banyak tulang dan uratnya yang patah. Kekuatan satu telapak tangan telah menekan binatang roh tingkat 9 yang langka dan tidak biasa ini, keberadaan yang setara dengan Grandmaster tingkat kelima. Adapun Suyi, dia berdiri di sana, tinggi dan tegak. Cahaya pedang ilusi beredar di sekelilingnya secara protektif, begitu menyilaukan, dia tampak seperti dewa. Ketika dia melihat ini, Jajin terpaku di tempat, tercengang, benar-benar terpana. Dia akan mengingat pemandangan yang mendominasi dan lalim ini selama sisa hidupnya. Terlalu menakutkan untuk diluuf. Itu benar-benar mengingatkan pada makhluk immortal yang menunjukkan kekuatan mereka. Suyi telah menekan makhluk roh tak tertandingi ini dengan cara yang sepertinya bukan dari dunia ini. Ini jauh melampaui level prajurit biasa. Aku akhirnya menerobos. Hati Suyi melonjak dengan kepuasan tanpa kata dan tak terlukiskan. Di dalam tubuhnya, masing-masing dari 108 lubang spiritualnya sekarang menyerupai dunia miniatur yang tersembunyi. Mereka bersinar dengan cahaya yang bersinar, dan tembus cahaya seperti kristal. Di dalam setiap dunia miniatur, fenomena misterius terjalin, mereka masing-masing adalah petak kekacauan yang tidak dapat diprediksi dan misterius. Ini adalah kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur. Dalam kehidupan masa lalunya, meskipun dia berhasil membuka blokir dan menyempurnakan masing-masing lubang spiritualnya, hanya 72 lubang yang memunculkan spiritualitas sejati. Setelah melangkah ke alam kekaisaran dalam kehidupan masa lalunya, dia menghabiskan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya untuk memperbaiki kekurangan ini. Meskipun demikian, kegagalan awalnya berdampak negatif pada fondasi kultivasinya. Tapi sekarang,
Saat dia melawan Jade Eye Crimson Flame Beast, dia menggunakan titik kritis ini sebagai kesempatan untuk memadamkan dan membangkitkan semua 108 titik akupuntur sekaligus. Setiap bukaan spiritual sekarang menjadi dunia miniaturnya sendiri, dan masing-masing memunculkan fenomena aneh dan ajaib. Mereka sekarang dapat terhubung dengan kekuatan langit dan bumi dan memantulkan cahaya Grand Dao. Bahkan di 9 provinsi alam liar, tingkat pencapaian martial Dao ini hampir tidak pernah terdengar, hampir tidak pernah terjadi sebelumnya dan praktis tidak dapat ditiru. Su Yi akhirnya mencapai kesempurnaan di alam akumulasi Ki tahap awal. Fondasinya jauh melampaui masa lalunya pada tahap kultivasi yang sama. Aku hanya tidak tahu kedalaman apa yang ada di dalam fenomena misterius yang muncul di titik akupunturku. Su Yi baru saja memeriksa transformasinya ketika pedang 9 neraka yang mengambang di lautan mentalnya bereaksi dengan getaran yang aneh. Segera setelah itu, 108 lubang spiritualnya tiba-tiba meledak dengan cahaya, bersinar seperti bintang dalam ritme yang aneh. Yang mengejutkan, mereka beresonansi dengan pedang 9 neraka, membentuk koneksi dan korespondensi yang ajaib. Perubahan ini bahkan membuat Su Yi lengah. Pada saat dia menyadari apa yang sedang terjadi, fenomena aneh dan kacau di dalam setiap titik akupuntur berubah. Setiap bukaan sekarang berisi satu pedang Dao ilusi. Setiap bila ilusi seperti itu dilemparkan dari cetakan yang sama dengan pedang 9 neraka yang terkandung di dalam lautan mentalnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pedang Taois ilusi tidak dirantai atau disegel, dan semuanya hanyalah ilusi. Itu adalah manifestasi dari spiritualitas titik akupunturnya. Dengan kata lain, masing-masing dari 108 pedang Dao ilusi ini adalah spiritualitas dari salah satu lubang spiritual Su Yi. Pedang Dao bersembunyi di dalam titik akupuntur, manifestasi dari alam tersembunyi. Fenomena pada level ini jauh lebih divine dan ajaib daripada yang terjadi sebelumnya. Hati Su Yi bergetar. First Immortal of the Sword Chapter 161. Su Yi tidak akan menduga bahwa pedang 9 neraka akan memberinya keberuntungan seperti dia mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur. Hanya melunakkan dan membangunkan titik akupunturnya jarang sampai pada titik yang hampir tidak pernah terdengar. Bahkan di 9 provinsi alam liar, Anda akan kesulitan menemukan lebih dari beberapa orang lain seperti dia. Tetapi transformasi tiba-tiba yang berasal dari pedang 9 neraka, dalam satu gerakan, mengubah titik akupuntur yang sepenuhnya terbangun secara spiritual, menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Dalam kehidupan masa lalunya, dari 9 murid warisan Su Yi, hanya yang termuda, King Tang, yang mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur di bawah bimbingannya. Lubang spiritualnya bersinar di dalam dirinya, seperti bintang di langit malam, memunculkan fenomena ajaib dan aneh, pasang langit, atau nebula. Tapi dibandingkan dengan pedang Dao di dalam titik akupuntur, yang baru saja dipadatkan, itu adalah kentang kecil. Ketika saya pertama kali mulai berlatih, sutra perwujudan diri semesta, pedang 9 neraka bereaksi aneh. Tapi saat itu, ia bergerak untuk menekan kekuatan rantai Divine 9 lapis. Kali ini benar-benar berbeda, menarik. Jadi apakah itu berarti gerakan pedang 9 neraka terhubung dengan terobosan dalam kultivasi saya? Dengan pengetahuan dan pengalaman kultivasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari kehidupan masa lalunya, Su Yi secara kasar dapat membedakan bahwa ketika kultivasinya mengalami terobosan kualitatif, itu akan beresonansi dengan pedang 9 neraka dan memberinya manfaat yang tidak terduga. Sebagai contoh, kali ini, pedang 9 neraka mendukung terobosannya saat ia mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik-titik akupuntur, memicu metamorfosis di dasar kultivasi alam akumulasi Ki tahap awal. Setelah beberapa saat, Su Yi mengesampingkan pikiran itu dan melirik ke arah Jade Eye Crimson Flame Beast yang tergeletak di kawah. Bulu bersalju binatang itu berlumuran darah. Matanya yang cerah telah redup, dan lesu serta lemah. Saat merasakan tatapan Su Yi, ia tidak bisa menyembunyikan ketakutan dan keputusasaannya. Su Yi berpikir sejenak, lalu berjalan ke arahnya. Roar, Jade Eye Crimson Flame Beast meraung putus asa, gelisah, dan gelisah. Kamu makhluk jahat, hari ini, kamu membantuku membangun Daoku. Anda telah melakukan saya giliran yang baik. Bagaimana mungkin saya bisa mengambil hidup Anda? Su Yi tersenyum datar, lalu mengeluarkan persik api merah terang dan tembus cahaya dan melemparkannya. Ini adalah salah satu dari 3 persik api yang murni yang telah saya simpan. Anggap dirimu beruntung. Jade Eye Crimson Flame Beast tercengang, seolah tidak berani percaya apa yang sedang terjadi. Ia mengendus buah itu, ragu-ragu sebentar, lalu membuka rahangnya dan melahap buah persik itu dalam sekali teguk. Itu langsung mendapatkan kembali sebagian besar kekuatan hidupnya yang memudar, dan matanya bersinar dengan cahaya baru. Su Yi kemudian melemparkan beberapa obat pemulihan. Saya selalu terus terang. Ini berlaku untuk dendam, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Pertemuan kita adalah takdir, jadi setelah lukamu pulih, aku akan memberimu seni transformasi. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke gua batu. Ketika dia melihat mayat harimau cerah tergeletak di tanah, dia menambahkan, benar,
Aku bukan orang yang membunuh keturunanmu, jadi jika kamu ingin membalas dendam itu, jangan datang mencariku. Dia tidak peduli apakah Jade Crimson Flame Beast mempercayainya atau tidak. Dia hanya duduk, menyilangkan kakinya, dan mulai bermeditasi. Selama pertempuran ini, dia juga menderita banyak luka, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Cajin menyaksikan permainan ini dengan bingung, dia merasa seperti sedang bermimpi. Akhirnya, dia menghembuskan napas, lalu berdiri diam di depan gua, menyaksikan binatang api merah bermata giok mengobati lukanya. Ekspresinya berubah tidak menentu. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang langka bahkan di antara binatang roh tingkat 9, monster yang bahkan akan lari dari Grandmaster tingkat kelima. Namun barusan, tahap awal Ki Accumulation Realm Suyi telah menekannya dengan tangan kosong. Ketika dia mengingat kemudahannya yang mendominasi dan sikap transendennya dalam pertempuran, Cajin merasa sulit untuk menekan hatinya yang gemetar. Apa yang menurutnya benar-benar tidak dapat dipercaya adalah bahwa pada akhirnya, Suyi memilih untuk tidak membunuh binatang itu. Sebaliknya, dia memberinya obat, dia melihat pertempuran sengit mereka sebagai takdir. Dan dia bahkan menawarkan untuk mengajari Jade Crimson Flame Beast untuk berubah. Apakah ini sikap seorang kultivator sejati? Cajin dalam hati bingung. Dia merasa seolah-olah Suyi diselimuti lapisan kabut tebal, yang menyembunyikan banyak rahasia yang tidak diketahui. Semakin lama dia menghabiskan waktu bersamanya, semakin sulit untuk menekan rasa ingin tahunya. Dia tidak bisa menahan diri. Waktu berlalu. Sesaat sebelum fajar, Jade Crimson Flame Beast tiba-tiba bangkit. Mata berkilau seperti batu giok itu melirik ke arah gua. Cajin menjadi sedikit kaku, tetapi dia segera menemukan bahwa makhluk roh itu tampak ragu-ragu. Itu berhenti, lalu dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan malam yang pekat. Ia bahkan tidak menginginkan seni transformasi. Tampaknya makhluk roh tingkat 9 yang mulia ini telah ketakutan setengah mati, sampai-sampai ia tidak berani berlama-lama. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, senyum tipis yang tak bisa dijelaskan muncul di bibir merah muda Cajin. Dia sepertinya menganggapnya menarik, dan dia sepertinya bangga akan hal itu. Tak lama, hari pecah. Cahaya lembut fajar membubarkan kegelapan, memandikan pegunungan yang luas dan menyapu sungai. Seluruh dunia langsung menyala dengan beragam warna, jernih dan cerah. Pegunungan yang jauh terbungkus lapisan awan, dan puncak-puncak biru dihiasi dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Dari waktu ke waktu, sekawanan burung terbang lewat, tangisan mereka nyaring. Semua ciptaan berkembang. Cajin tidak tidur sepanjang malam, tapi dia tidak merasa sedikit pun kelelahan. Bagaimanapun, dia adalah seorang seniman bela diri. Melewatkan beberapa hari istirahat bukanlah masalah besar. Ayo pergi. Suyi bangkit, lalu menyingkirkan kursi anyamannya. Saat itulah Cajin menyadari bahwa, pada titik tertentu, dia telah mengganti pakaiannya yang compang camping dan berlumuran darah. Dia sekarang mengenakan satu set jubah biru murni yang baru. Dia tampak bersemangat, dan dia tampak transenden dan terpisah. Keduanya memulai perjalanan mereka. Saat mereka berjalan melewati hutan belantara, mereka sesekali melihat buah-buahan liar, yang dipetik Cajin untuk mengisi perut mereka. Setelah apa yang terjadi tadi malam, Cajin merasa bahwa melintasi hutan belantara pegunungan tidak begitu melelahkan. Dia sangat bersemangat. Sekarang, saat dia mengamati pemandangan yang berbaris di jalan mereka, dia merasakan beberapa pesona alamnya. Percikan-percikan. Sekitar tengah hari, mereka melihat air terjun mengalir dari tebing di dekatnya, seperti naga putih yang menundukkan kepalanya. Suara itu menggelegar seperti guntur. Mata Cajin berbinar. Dia ragu-ragu sebentar, lalu berbisik, "Tuan muda, saya ingin berhenti untuk mandi di bawah air terjun." Mereka telah melintasi gunung dan sungai selama berhari-hari, dan mereka sudah dipenuhi kotoran. Cajin menyukai kecantikan dan kebersihan, dan bahkan dia mulai merasa sulit menahan bau busuknya sendiri. "Aku akan pergi dulu, tapi jika kamu tidak keberatan, kita juga bisa mandi bersama." Dengan itu, Suyi langsung menuju air terjun. Cajin tertegun. Tidak jelas apa yang dia pikirkan, tetapi wajahnya yang cantik dan halus tak tertandingi memerah. Cih, siapa sih yang mengajak seorang wanita untuk mandi bersamanya begitu saja? Tetapi bahkan ketika dia memikirkan ini, dia sudah mengejarnya. Dia secara alami tidak begitu santai, dia hanya berencana untuk terus mengawasinya. Ada genangan air di bawah air terjun, dengan bebatuan berserakan. Air yang jatuh telah memoles permukaannya sampai seterang cermin, dan kolam itu sebening kristal. Saat air terjun jatuh, ia menimbulkan gelombang dan kabut, yang menangkap cahaya, menghasilkan pelangi yang tidak jelas dan halus. Suyi sudah melepas pakaiannya, dan dia berendam telanjang di dalam kolam. Sosoknya yang tinggi kurus, bahkan kurus, tetapi ototnya terlihat jelas, dan kulitnya berkilau seperti batu giok. Ketika dia melihatnya dari kejauhan, bersantai di dalam air yang mengalir dan menutup matanya dengan puas, Cajin merasa gatal, dia ingin langsung masuk dan membersihkan dirinya juga. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Bagaimana mungkin dia bisa melompat dan mandi dengan Suyi?
Itu akan terlalu memalukan. Beberapa saat kemudian, Suyi bangkit dari kolam, mengeringkan badan, mengenakan pakaian baru, dan mengikat rambutnya dengan jambul Taois. Seluruh tubuhnya terasa nyaman dan rileks, yang membuatnya dalam suasana hati yang lebih baik. Bukan hanya Cha Jin yang menyukai kebersihan, dia juga sedikit aneh. Silakan dan cuci. Suyi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu berjalan menuju sepetak hutan yang teduh dan bersandar di sebuah batu besar. Cha Jin mulai berbicara, lalu ragu-ragu. Dia berencana meminta Suyi untuk menjaganya, tetapi ketika dia mempertimbangkan statusnya, dia menghela nafas, lalu berbalik dan bergegas pergi. Ketika dia sampai di kolam, dia menanggalkan pakaiannya berlapis-lapis, lalu melipatnya dan menyusunnya menjadi tumpukan rapi di atas batu terdekat. Dia melepas jepit rambutnya, dia sekarang tidak mengenakan apa-apa selain korset sutra biru, cukup untuk mengaburkan pemandangan indah dadanya, dan pakaian dalam dari kain. Dia meninggalkan ini saat dia berjalan ke dalam air. Sesaat kemudian, keseluruhan sosoknya yang ramping dan bersalju tenggelam dalam gelombang lembut kolam yang jernih. Ketika dia merasakan air jernih mengalir di kulitnya, dia hanya bisa menghela nafas. Matanya terpejam, dan wajahnya yang cantik tampak sangat puas. Tapi di dalam, dia tidak bisa tidak mengingat semua yang dia alami dengan Suyi. Mereka bertemu untuk pertama kalinya tak lama setelah tiba di ibu kota prefektur Cloudriver. Pada saat itu, dia mengira dia hanyalah seorang talenta muda yang sangat dibanggakan oleh Pangeran ke-6, seseorang dengan keterampilan untuk membunuh seorang Grandmaster. Dia tidak akan pernah menduga pertemuan pertama mereka akan membuka tirai pada hubungan naas. Saat pikirannya berpacu, wajahnya yang cantik melayang di antara kemarahan, rasa malu, kepahitan, dan kemurungan. Kamu masih belum selesai. Terdengar suara tidak sabar, entah dari mana. Sosok halus Cha Jin bergetar. Suara itu segera mengejutkannya kembali ke akal sehatnya. Ketika dia melihat Suyi berdiri tidak jauh dari kolam, dia melompat seperti anak rusa yang terkejut dan secara naluriah menutupi dadanya. Wajahnya yang cantik memerah, dan dia langsung waspada. Apa yang dia lakukan di sini? Airnya sangat jernih. Satu pandangan pasti sudah cukup untuk melihat banyak hal yang seharusnya tidak dia lihat. Apa yang dia lihat barusan? Cha Jin meringkuk di dalam kolam dan bergetar. Suyi menyaksikan permainan ini dengan penuh minat, dan dia juga tidak berusaha menyembunyikannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, itu benar, tidak ada yang menguras kesabaran pria lebih dari mandi wanita. Dengan itu, satu set pakaian bersih muncul di tangannya. Dia meletakkannya di atas batu terdekat. Ini pakaianku. Bawa mereka. Cha Jin tercengang. Pria sombong ini bahkan hampir tidak memperhatikan orang lain, namun dia menyadari bahwa aku sudah kehabisan pakaian bersih untuk diganti. Dia merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan memenuhi hatinya. Jadi, bahkan orang seperti dia bisa baik dan perhatian seperti ini. Tapi segera setelah dia memikirkan ini, Suyi mengeluarkan bungkusan yang berat dan menjatuhkannya ke tanah. Ini pakaian kotorku. Setelah selesai, cuci juga. Dengan itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melenggang pergi. Cha Jin tertegun. Utas kehangatan dan rasa terima kasih itu menghilang di tempat, dan sudut bibir merahnya berkedut tanpa terasa. Jadi, dia melakukan ini karena dia ingin aku mencuci pakaiannya. Setelah beberapa saat, Cha Jin menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia sudah tahu bahwa dia melihatnya sebagai pelayan, dan mencuci serta melipat pakaiannya adalah tanggung jawabnya sejak awal. Apakah ada yang salah dengan permintaannya? Tidak ada. Jadi mengapa dia sedikit putus asa? Mengapa dia merasa begitu sulit untuk menerimanya? Sementara itu, di sepetak hutan yang teduh, Suyi baru saja akan duduk kembali ketika alisnya terangkat, dan dia menatap ke kejauhan. Dengan bunyi gedebuk, sesuatu yang berat jatuh ke tanah. Kemudian, sosok putih buram melintas dan menghilang. Suyi berjalan dengan percaya diri, lalu melihat babi hutan yang tidak sadarkan diri tergeletak di rerumputan. First Immortal of the Sword Chapter 162. Suyi sempat tertegun, tapi dia segera mengerti. Babi hutan itu tidak diragukan lagi adalah hadiah dari Jade Crimson Flambeast. Itu benar-benar makhluk roh yang cerdas, bahkan memahami pentingnya membalas kebaikan, pikir Suyi. Dia mengambil misteri pemandu, lalu langsung memotong kaki babi hutan itu. Dia membawa mereka ke sungai terdekat, mencucinya, dan membuat api unggun dan panggangan sederhana, di mana dia mengatur kaki-kakinya. Segera, api berkobar, dan kaki babi hutan itu dengan cepat berubah menjadi coklat kemasan. Tetesan minyak yang padat berhamburan ke dalam api dengan serangkaian letupan dan retakan, dan aroma gurih yang menggoda tercium di udara. Suyi berjongkok ke satu sisi, lalu mengambil madu dan rempah-rempah dari liontin batu giok hitamnya. Dari waktu ke waktu, dia mengoleskannya pada kaki panggang. Anehnya, gerakannya terlatih dan akrab. Dia hanya bertindak secara mendadak, jarang dia mengambil tindakan seperti ini. Ketika dia melihat rasa meresap ke dalam babi panggang, dan ketika dia melihat daging menjadi semakin renyah dan kemasan, nafsu makan Suyi meningkat.
Bahkan dewa dan makhluk immortal menyukai minuman yang enak. Selain itu, meskipun kelezatan seperti ini bukanlah hati naga atau sumsum burung phoenix, aku membuatnya sendiri. Suyi mengangkat pedangnya dan memotong sepotong daging panggang yang renyah dan berair. Dia mencelupkannya ke dalam saus, dan menggigitnya. Saat itu memasuki mulutnya, seleranya tampak rileks, dan rasa segar dan nikmat memenuhi seluruh mulutnya. Dagingnya renyah di luar dan empuk di dalam. Saat dia mengunyah, itu mengeluarkan cairan berlemak. Itu segar, lembut, dan sangat lezat. Setelah gigitan pertamanya, Suyi hanya bisa mengangguk pada dirinya sendiri. Rasa dari masakannya sendiri membuatnya dalam suasana hati yang baik, dan rasa serta rasanya luar biasa. Dia kemudian minum dan berpesta daging. Apa yang bisa lebih baik? Pada saat Cajin berjalan mendekat, hanya satu kaki babi hutan yang tersisa di atas api. Ketika aroma gurih dari daging panggang menyerang lubang hidungnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Pada saat yang sama, matanya melebar karena terkejut. Seseorang yang sangat malas benar-benar memanggang daging sendirian. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ternyata cukup enak juga. Dia berkata dengan lembut, "Tuan muda, pakaianmu sudah bersih." Mereka saat ini digantung hingga kering. Dia sekarang mengenakan kemeja biru longgar, dengan rambut hitam panjangnya diikat ke belakang. Wajahnya yang mempesona sekarang jernih dan berkilau, kulitnya putih dan selembut suet domba, dan matanya yang besar berbinar seperti air musim gugur. Dia seperti bunga yang mekar setelah hujan, dia tampak segar dan bahkan lebih cantik dari biasanya. Suyi mengangguk. Ada satu kaki babi yang tersisa, jadi kemasi untukku. Paruh pertama kalimat itu memenuhi hati Cajin dengan gembira. Tetapi ketika dia mendengar bagian kedua, senyumnya goyah. Dia merasa tertahan, kesenjangan antara kenyataan dan harapannya sangat besar. Dia tidak bisa membantu tetapi kefetch. Mengapa saya memiliki harapan untuk orang ini? Di matanya, aku hanyalah seorang tahanan. Tidak mungkin dia bisa mempertimbangkan perasaanku. Suyi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan pergi. Tentu saja, jika kamu tidak keberatan, kamu dipersilakan untuk memakannya juga. Semangat Cajin baru saja tenggelam ketika dia mendengar ini, tapi dia langsung bangkit kembali. Inilah artinya berganti-ganti di antara emosi ekstrim yang berbeda. Dia jelas ingin saya memakannya, namun dia hanya harus menarik rantai saya terlebih dahulu. Ini sangat menyebalkan. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk mengeluh, dia berjongkok di tempat Suyi sebelumnya, mengambil kaki yang tersisa, dan mulai memakannya. Setelah satu gigitan saja, mulutnya sudah berlumuran minyak. Pipinya melotot, dan matanya yang cantik bersinar karena terkejut. Oh, bagaimana bisa masakannya terasa begitu enak? Perutnya sudah keroncongan, dan dia tidak bisa diganggu untuk memikirkan masalah ini lebih lanjut. Dia baru saja mulai makan sesuka hatinya. Dia cantik mungil, jadi melihat dia melahap makanannya, pipinya melotot, memberinya lapisan pesona polos tambahan. Setelah melahap seluruh kakinya, Cajin masih menginginkan lebih, jadi dia menyedot minyak dari jarinya dan menjilat bibirnya sampai bersih. Dia merasa bahwa, antara sekarang dan meninggalkan ibu kota prefektur Cluedriver, ini adalah makanannya yang paling enak sejauh ini. Rasanya tidak hanya enak, itu membuatnya sangat santai dan nyaman juga. Setelah selesai makan, kumpulkan pakaiannya. Kita harus pergi, terdengar suara Suyi dari jauh. Cajin bangkit dan buru-buru mulai bekerja. Di masa lalu, dia agak benci mengikuti perintahnya, tapi setelah memakan kaki babi panggang, hal ini tidak lagi mengganggunya. Orang dahulu mengatakan bahwa sulit untuk menolak permintaan setelah memakan makanan seseorang, dan mereka tidak berbohong. Begitu dia meletakkan semua pakaiannya, mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. Dari waktu ke waktu, Suyi akan berhenti di puncak dan menatap lautan awan. Di lain waktu, dia duduk di samping sungai dan beristirahat. Saat suasana hatinya sedang baik, dia akan bertukar kata dengan Cajin. Tapi sebagian besar, dia seperti musafir yang menganggur. Ia mengagumi gunung-gunung yang luas dan sungai-sungai yang mengalir, menatap keagungan langit dan bumi, dan mengalami keindahan alam. Kondisi mental Cajin juga berubah. Dia sepertinya melupakan masalah duniawinya. Dia menemani Suyi. Di pagi hari, dia menyaksikan matahari terbit. Di malam hari, dia menyaksikan awan senja yang kemerahan. Sepanjang perjalanan mereka, pemandangannya sangat indah. Ini adalah pengalaman tanpa bentuk. Yang berubah dan tumbuh adalah hati. Cajin segera menyadari bahwa setiap kali mereka berhenti untuk beristirahat, seseorang akan mengirimkan mangsa tepat ke depan pintu mereka. Semuanya adalah binatang buas dan unggas asli pegunungan. Beberapa waktu berlalu sebelum Cajin menyadari bahwa ini adalah cara Jade Crimson Flambeast untuk membayar utangnya. Kesadaran ini memenuhi dirinya dengan emosi. Apa yang membuat Cajin merasa agak canggung adalah, ketika dia memanggang daging, hasilnya hambar dan jauh lebih rendah dari hasil Suyi. Sangat buruk, setelah hanya satu gigitan, Suyi menolak untuk makan lagi. Dia dengan jijik menyisihkan bagiannya yang ditolak, lalu mengambil alih untuknya.
Su Yi tidak keberatan meninggalkan sisa makanannya untuk Cha Jin, dan dia juga tidak keberatan dengan pengaturan ini. Tidak ada apa-apa untuk itu. Makanan yang dibuat Su Yi tidak banyak dikritik. Dalam beberapa kesempatan, Cha Jin bahkan merasa seperti baru saja menikmati pesta mewah. Beberapa hari kemudian, Su Yi bertemu dengan seorang penebang kayu di pegunungan, dan setelah beberapa pertanyaan singkat, dia mengetahui bahwa jika mereka melakukan perjalanan setengah hari lagi, mereka akan mencapai tempat yang disebut Kota Yangkou. Jika mereka meninggalkan Kota Yangkou dan melanjutkan ke timur sejauh 80 mil lagi, mereka akan tiba di jantung 6 prefektur, ibu kota provinsi kekaisaran. Siang, Su Yi duduk dengan santai di atas batu besar di tengah gunung. Tak lama kemudian, suara sesuatu yang berat jatuh ke tanah terdengar dari jauh. Cukup, kata Su Yi dengan tenang. Hari ini, aku akan kembali ke dunia biasa. Anda tidak perlu lagi mengantarkan makanan. Cha Jin tidak bisa membantu tetapi melirik ke kejauhan, tetapi hutan itu diam. Tidak ada tanggapan, tapi hanya 15 menit kemudian, kabur putih melesat di atas tebing yang jauh. Panjangnya 10 kaki penuh, dengan bulu seputih salju yang menyala dengan cahaya api yang membakar. Ini tidak lain adalah Jade Crimson Flambeast. Namun, sekarang membawa seekor anak binatang buas di rahangnya. Anak harimau itu berwarna putih dengan garis-garis hitam, seperti bayi harimau, dan panjangnya hanya sekitar setengah kaki. Cakarnya lembut dan berbulu halus, dan tampak sangat polos. Cha Jin tertegun. Apa yang sedang terjadi? Kemudian, di kejauhan, binatang api merah bermata giok menghadap Su Yi dan berlutut, menundukkan kepalanya ke tanah. Raungan rendah muncul dari tenggorokannya, tapi suaranya penuh hormat dengan sedikit permohonan. Su Yi mengerutkan alisnya. Dia sepertinya mengerti. Kamu ingin aku membawa anakmu dan melatihnya. Jade Crimson Flambeast mengangguk berulang kali. Itu sebenarnya agak menarik. Seandainya saya menawarkan kesempatan kepada makhluk roh lain untuk mempelajari seni transformasi, mereka akan menjadi gila karena gembira dan menangis terseduh-seduh. Mereka bahkan mungkin menerima saya sebagai tuan mereka dan mengikuti setiap perintah saya. Namun disinilah Anda, rela menyerah pada keberuntungan besar ini demi pertumbuhan anak Anda. Suara Su Yi menghilang, dan dia menghela nafas dengan emosi. Cha Jin akhirnya mengerti. Terlepas dari dirinya sendiri, dia tergerak, dan gelombang emosi mengguncang hatinya. Dia pernah membolak-balik teks klasik sektenya, dan dia sangat menyadari betapa sulitnya bagi makhluk roh dan sejenisnya untuk mengambil bentuk manusia. Semakin tinggi tingkat binatang buas dan semakin kuat garis keturunannya, semakin sulit. Cha Jin yakin bahwa, dengan metode luar biasa yang dimiliki Su Yi, jika dia mengatakan dia bisa mengajari binatang api merah bermata giok untuk mengambil bentuk manusia, dia bisa melakukannya dengan mudah. Siapa yang mengira binatang roh itu akan menyerahkan keberuntungan ini kepada anaknya? Tentu saja dia tergerak. Siapa yang tidak memikirkannya? Spesimen langka dari makhluk roh tingkat 9 ini telah mengikuti mereka selama berhari-hari, dengan diam-diam mengantarkan mereka makanan. Sekarang, ia berlutut di depan mereka, memohon agar mereka memberikan masa depan yang lebih baik kepada anaknya. Siapa yang tidak akan menghela nafas melihat pemandangan ini? Su Yi terdiam sesaat, lalu berjalan ke Jade Crimson Flambeast, berlutut, dan mengambil anak itu dari tanah. Pria kecil itu jelas baru lahir beberapa bulan yang lalu. Bulu putih bergarisnya lembut dan halus, dan cakarnya gemuk dengan bantalan besar berwarna merah muda. Ketika Su Yi memegangnya di tengkuknya, anak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan meratap karena tidak senang, tetapi aumannya kekanak-kanakan dan tidak sedikit pun mengancam. Sebaliknya, mereka polos dan menggemaskan. Su Yi menyodok perut lembut si kecil. Tulang rohnya hampir tidak bisa dilewati, tapi saya tidak yakin apakah jejak garis keturunan roh sejati dalam darahnya murni atau tidak. Karena mempertimbangkan bantuan Anda dalam membangun dao saya dapat menyimpannya di sisi saya dan melatihnya. Jade Crimson Flambeast sangat senang. Itu bersujud, mata biru kehijauannya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang murni. Tapi pertama-tama, saya harus membuat diri saya jelas, saya benar-benar tidak akan menerima anak Anda sebagai murid saya, dan jika kinerja buruk atau tidak menyenangkan saya akan mengirimkannya berkemas, kata Su Yi datar. Dalam kehidupan masa lalunya, Peng besar bersayap emas pernah berlutut di gerbang gunungnya, bersujud selama 10 hari 10 malam. Karena pertimbangan ketulusannya, dia membiarkannya tetap di sisinya dan berkultivasi bersamanya sebagai murid kehormatannya. Tapi saat burung pipit kecil mendengar berita tentang kematiannya, dia berubah menjadi pengkhianat terang-terangan, memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dengan salah satu harta yang ditinggalkan Su Yi di dalam gua immortal, tungku peleburan surga. Tentu saja, Su Yi tidak peduli dengan segenggam harta, yang menyakitinya adalah pengkhianatan burung itu. Bahkan tidak perlu mempertanyakannya, ketika tiba saatnya dia kembali ke 9 provinsi alam liar, dia akan merebut kembali tungku peleburan surga, lalu menggunakannya untuk merebus Peng besar bersayap emas. Tidak ada lagi yang cukup untuk melampiaskan kebenciannya. Karena pelajaran pahit inilah, meskipun dia lebih dekat dengan adik iparnya daripada orang lain,
Ketika dia mengajarinya mantra mutiara esensi spiritual abstrus, dia hanya berbagi rahasia yang relevan dengan 4 alam bela diri. Dao, adapun mantra yang dibutuhkan untuk alam yang lebih tinggi, dia berencana untuk memberikannya nanti. Ini disebut, sekali digigit, 2 kali malu. Tidak peduli seberapa luasnya pemikiran Su Xuanjun, dia tetaplah manusia, sulit untuk sepenuhnya melepaskan diri dari kelemahan fana. Karena itu, dia merasa perlu menjelaskan istilahnya dengan jelas. Jade Crimson Flame Beast bersujud berulang kali, seolah mengungkapkan pemahamannya. Ketika dia melihat ini, Su Yi menghela nafas. Jika aku membawa makhluk kecil seperti ini kemanapun aku pergi, bukankah itu akan melukai martabatku? Oh, nanti saya bisa memberikannya kepada Ling Sui sebagai teman bermain. Lagi pula, itu adalah keturunan dari Flame Beast Crimson Jade. Jika saya mengajarkannya dengan tepat, itu bahkan bisa menjadi pengawalnya. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, keengganan awal Su Yi menghilang. Dia melewati binatang remaja itu ke Cha Jin di dekatnya. Matanya menyala, dan dia dengan lembut menggendongnya di lengannya, ekspresinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Pria kecil itu berkulit putih dengan garis-garis hitam, kuat dan sehat, polos menawan, dan sangat menggemaskan. Bulunya berkilau dan licin, dan panjangnya hanya setengah meter. Itu meringkuk menjadi bola, gemuk dan lembut, dan memeluknya terasa menyenangkan. Semakin Cha Jin melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan penuh kasih sayang menggosok pipinya ke kepala kecilnya, dan senyumnya benar-benar penuh kasih sayang. Tidak peduli seberapa cantik mereka, wanita adalah wanita. Dia benar-benar tidak bisa menahan bayi binatang kecil berbulu halus ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.